semuanya, kali ini saya akan melakukan tutorial olah data menggunakan SPSS versi 25 dengan kali ini teknik analisisnya yaitu regresi berganda. Pertama, pastikan kalian punya data hasil kuesioner yang sudah kalian sebarkan ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 variabel, yaitu ada variabel independen dari gaya hidup dan literasi keuangan dan variabel dependen perilaku konsumtif. Untuk hasil data ini ada 30 responden. Nah, untuk hasil jawabannya yaitu sudah menggunakan poin, yaitu untuk nomor 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS versi berapapun yang ada di laptop kalian ya. Nah, di sini saya menggunakan versi 25. Setelah program SPSS-nya telah terbuka, lalu kalian bisa pilih file yang sudah ada data hasil sebaran kuesioner kalian. Nah, di sini kalian bisa pilih tipe filenya, yaitu Excel, lalu bisa cari lokasi di mana data kalian disimpan. Oke, nah di sini bisa pilih datanya, lalu klik Open. Nah, setelah itu akan muncul data yang sudah kalian pilih. Nah, pastikan jumlahnya sudah sesuai dan datanya juga sudah sesuai ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul data kalian yang tadi sudah diinput. Nah, di sini bisa dilihat datanya sudah sesuai, yaitu ada 30 data dari ketiga variabel. Nah, bisa juga kalian untuk melihat variabel view-nya. Nah, di sini ada 3 variabel. Lalu untuk melakukan analisis regresi berganda, kita pilih menu Analyze, lalu kita Regression Linear. Nah, di sini kita bisa memasukkan variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya yaitu ada perilaku konsumtif. Lalu untuk variabel independennya ada gaya hidup, bisa diinput, dan literasi keuangan. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan mengatur pengujian. Nah, yang pertama ada statistik nih. Nah, teman-teman bisa checklist sesuai yang ada di layar yang sudah saya tunjukkan, itu bisa di checklist. Ada beberapa pilihan. Nah, setelah semuanya sudah sesuai, lalu kita klik continue. Selanjutnya ada opsi yaitu plots. Nah, Nah, di sini ada variabel untuk Y dan juga X-nya bisa dimasukkan sesuai dengan yang ada di layar atau yang sudah saya tunjukkan. Nah, lalu jangan lupa untuk di checklist kedua pilihan ada histogram dan normal probability plots. Selanjutnya kita pilih continue. Semuanya sesuai, maka kita pilih OK. Nah, di sini bisa ditunggu untuk hasilnya. Nah, di sini yang pertama ada uji grafik histogram. Nah, di mana gambar uji grafik histogram ini berbentuk seperti lonceng. Nah, melalui histogram ini dapat dikatakan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini ada uji normalitas p-plot. Nah, bisa dilihat bahwa dari titik-titiknya yang ada itu cenderung mengikuti garis diagonal, maka bahwa pengujian normalitas model regresi ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada uji homoscedasticity, yaitu memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk pola yang jelas, di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas model regresi yang diteliti. Nah, selanjutnya bisa nih kita lihat uji regresi linear berganda melalui hasil olah data yang kita lakukan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan model regresi linear berganda. Diketahui bahwa perilaku konsumtif Y-nya ini 1,301. Jadi Y sama dengan 1,301
1,301 ditambah 0,388x1 dikurang 0,081x2 plus E. Nah, selanjutnya bisa nih melihat hasil uji parsial, yaitu dari masing-masing variabel. Nah, untuk gaya hidup bisa dilihat bahwa hasil uji T-nya 2,232 dan signifikasi 0,034 yang mana kurang dari 0,05. Maka bisa diberi kesimpulan jika variabel gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku konsumtif. Lalu untuk variabel literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif menunjukkan hasil uji T yaitu minus 0,499 dan signifikasi 0,622 lebih besar dari 0,05. Maka bisa diberi kesimpulan jika variabel literasi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku konsumtif. Nah, selanjutnya jika ingin melihat multikoliniaritas dari kedua variabel, yaitu bisa dilihat pada kolom collinearity statistik bagian fifth, di mana nilainya sekitar 1,154. Nah, nilai ini berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan, di mana semua variabel mendekati angka 1 dan fifth lebih kecil dari 10. Nah, selanjutnya jika ingin melihat kedua variabel secara bersama-sama dan serentak atau simultan terhadap perilaku konsumtif bisa dilihat pada kolom signifikasi. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0,097, di mana jika dibandingkan dengan tingkat alfa yaitu 0,05, maka nilai signifikasi dari kedua variabel ini lebih besar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bisa melihat seberapa besar sih pengaruh dari kedua variabel peneliti. Nah, di sini bisa dilihat pada model summary di kolom R-square, yaitu terlihat nilai 0,159. Artinya, kontribusi variabel gaya hidup dan literasi keuangan mempengaruhi perilaku konsumtif sebesar 15,9%. Maka berdasarkan hasil olah data dengan teknik analisis regresi berganda dapat diberi kesimpulan sebagai berikut.